Perbedaan bunyi berdasarkan derajat penyaringan atau sonoritas. Bunyi ditentukan oleh besar kecilnya ruang resonansi ketika bunyi diujarkan. Bunyi vokal umumnya mempunyai sonoritas yang lebih tinggi daripada bunyi konsonan. Oleh karena itu, setiap bunyi vokal menjadi puncak penyaringan setiap silabel. Bila ada dua vokal beruntun yang masing-masing memiliki kenyaringan yang tinggi, berarti kedua vokal itu merupakan kedua silabel yang berbeda. Contoh: iya, beo, tua. Bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Bunyi tunggal adalah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata, sedangkan bunyi rangkap adalah dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Semua bunyi vokal dan konsonan adalah bunyi tunggal. Bunyi vokal tunggal disebut monoftong, sedangkan bunyi vokal rangkap disebut diftong. Bunyi konsonan rangkap disebut klaster. Bunyi vokal tunggal atau monoftong adalah bunyi vokal tunggal yang terbentuk dengan kualitas alat ucap atau lidah, tidak berubah dari awal hingga akhir artikulasi dalam sebuah suku kata. Contoh: emas, elang, cari, lari. Vokal rangkap atau diftong terbentuk apabila keadaan posisi lidah ketika mengucap bunyi vokal yang satu dengan bunyi vokal yang lain berbeda. Contoh: bunyi A dan I pada kata lantai dan cerai. Konsonan rangkap atau klaster terbentuk apabila cara artikulasi atau tempat artikulasi dari konsonan yang diucapkan berbeda. Contoh: bunyi K dan L pada kata klasik dan kritika. Bunyi P dan R pada kata produksi, prakarya, dan proses. Bunyi ingresif dan bunyi egresif. Bunyi ingresif adalah bunyi yang dihasilkan oleh arus udara berasal dari dalam paru-paru, sedangkan bunyi egresif adalah bunyi yang dihasilkan oleh arus udara dari luar paru-paru. Bunyi egresif ada dua, yaitu bunyi egresif pulmonik dan bunyi egresif glotalik. Egresif pulmonik terjadi apabila arus udara berasal dari paru-paru. Arus udara egresif glotalik terjadi apabila arus udara berasal dari pangkal tenggorokan. Egresif glotalik dibentuk dengan cara merapatkan pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup rapat. Bunyi egresif glotalik disebut bunyi ejektif yang ditandai dengan tanda apostrof. Bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi segmental dan bunyi suprasegmental dibedakan berdasarkan segmentasi bunyi. Semua bunyi vokal dan bunyi konsonan adalah bunyi segmental, sedangkan bunyi atau unsur yang tidak dapat disegmentasikan yang menyertai bunyi segmental disebut bunyi atau unsur suprasegmental, seperti tekanan, nada, jeda, dan durasi. Bunyi utama dan bunyi sertaan. Dalam tuturan, bunyi-bunyi bahasa tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi baik dari bunyi yang ada sebelumnya maupun bunyi sesudahnya. Ketika sebuah bunyi diartikulasikan, maka terjadi artikulasi lain yang disebut artikulasi sertaan atau koartikulasi. Bunyi utama dan bunyi sertaan dibedakan berdasarkan adanya proses artikulasi utama atau artikulasi primer dan artikulasi sertaan. Bunyi sertaan atau bunyi pengiring yang muncul akibat adanya proses artikulasi sertaan yaitu A. Labialisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan
ketika bunyi utama diucapkan sehingga terdengar bunyi sertaan W pada bunyi utama. Misalnya, bunyi T pada kata tujuan terdengar seperti tu sehingga lafalannya tujuan. Jadi, bunyi T dikatakan dilabialisasikan. B. Palatalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara tengah lidah dinaikkan mendekati langit-langit keras atau palatum ketika bunyi utama diucapkan, sehingga terdengar bunyi sertaan Y. Misalnya, bunyi P pada kata piara terdengar seperti bunyi pi sehingga ucapannya menjadi piara. Jadi, bunyi P telah dipalatalisasi. C. Valerisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara mengangkat lidah ke arah langit-langit lunak atau velum, atau ketika bunyi utama diucapkan sehingga terdengar bunyi sertaan X. Misalnya, bunyi M pada kata makhluk terdengar seperti bunyi max, sehingga ucapannya menjadi maksluk. D. Retrofleksi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara ujung lidah ditarik ke belakang ketika bunyi utama diucapkan, sehingga terdengar bunyi sertaan R. Misalnya, bunyi K pada kata kertas terdengar seperti bunyi kre, sehingga ucapannya menjadi kertas. Jadi, bunyi K telah diretrofleksikan. E. Aspirasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara arus udara yang keluar lewat rongga mulut terlalu keras, sehingga terdengar bunyi sertaan H. Misalnya, bunyi P pada awal kata bahasa Inggris peace terdengar seperti bunyi P, sehingga ucapannya menjadi pace. Glotalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara glotis ditutup sesudah bunyi utama diucapkan, sehingga terdengar bunyi sertaan. Nasalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara memberikan kesempatan arus udara melalui rongga hidung sebelum bunyi utama diucapkan, sehingga terdengar bunyi sertaan.